Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, kami masih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya bersama koordinator tim pengacara Bu Tifa. Siapa lagi kalau bukan Pak Al-Katiri, Abdullah Al-Katiri. Ya. Hari ini kita mau eksklusif nih Pak. Dengan judul Dokter Tifa kalah di babak pertama pra peradilan, tapi dengar-dengar ini sudah dimohonkan pra peradilan yang kedua. Ya. Apakah ini adalah strategi untuk tetap melakukan perlawanan dan perjuangan terhadap hak seorang tersangka yang saat ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengkandaskan permohonan pra peradilan dari Pak Al-Katiri dan tim kuasa hukum. Apa sikap Pak Al-Katiri terhadap putusan pra peradilan hari ini? Ya, putusan hari ini sebenarnya kami tidak menyangka kalau hakim itu menggunakan SEMA nomor 3 tahun 2026 yang baru tanggal 18 Agustus kemarin diterbitkan. Bagaimana peristiwa kita persidangan ini jauh sebelum itu, tinggal menunggu putusan. Nah, seharusnya hakim tidak menggunakan itu rujukan itu karena itu kan seharusnya untuk yang ke depan, bukan yang sudah jalan, sudah berproses ya. Oleh sebab itu ya tidak ada lah aturan-aturan yang berlaku sudah gitu. Ya, berarti berhenti dulu. Oke, insya Allah dari awal sudah ada itu SEMA itu kan gitu. Putusannya hari ini apa sih Pak Al-Katiri? Ya putusannya ya tidak diterima, no, gitu loh. Dinyatakan tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima. NO itu adalah Niet Onafhankelijk Verklaard. Ya. Apa artinya itu, Pak? Ya artinya tidak dapat diterima. Artinya bukan berarti kalah, enggak. Ya, kan banyak yang beberapa kali kita dapat bencana itu kan menurut lingkarannya Jokowi mengatakan kalah. Iya. Itu bukan kalah, tidak dapat diterima. Artinya rujukan-rujukan yang digunakan juga kita bahwa kami mengajukannya itu setelah dakwaan diajukan. Jadi masalah waktu. Jadi bukan masalah substansi, adalah salah satunya masalah waktu. Masalah waktu ya Pak Al-Katiri ya? Iya. Pak Al-Katiri izin Pak. Tadi saya mendengar juga pembacaan putusannya, meskipun saya tidak ada di pengadilan ya. Tapi saya tidak dalam ruang sidang, mohon maaf. Tapi saya juga menonton ya dan mendengarkan putusan hakim. Hakim mendasarkannya pada eksepsi daripada jaksa penuntut umum bahwa ini pokok perkara telah dilimpahkan kembali sehingga Bu Tifa statusnya bukan lagi sebagai tersangka tapi sudah menjadi terdakwa. Kemudian yang kedua adalah SEMA nomor 3 tahun 2026 itu menggugurkan permohonan pra peradilan yang pertama. Ya. Bagaimana Pak Al-Katiri melihat kok SEMA ini keluarnya cepat banget gitu loh. Justru di menit-menit mau ada putusan pra peradilan baru keluar gitu. Ya banyak orang menduga bahwa ini memang ada pengaruh ya, ada satu intervensi dari luar yang menekan Mahkamah Agung hingga keluar. Dan ini tema ini kan yang sekarang yang lagi ini itu kan perkara Roy Suryo dan Tifa kan. Yeah. Nah, seolah itu di tema ini dikeluarkan hanya untuk kepentingan dua orang ini gitu loh. Yeah. Untuk bagaimana itu menjegal lah, iya, bukan mengakomodir, mengamputasi lah, mengamputasi yang masalah ini sehingga alasan hakim itu ada dua hal. Satu, katanya waktunya pada waktu kita mengajukan itu adalah sudah keduluan jaksa mengajukan dakwaan. Itu kan bunyi SEMA itu. Ya, yang kedua ya SEMA itu yang katanya bahwa percuma juga kalau sidang tidak akan ditolak kan gitu. Yang herannya yaitu SEMA kan baru kemarin tanggal 18 ya kan? 1 hari setelah kita merayakan HUT kemerdekaan ke-81. Iya. Ya kan? Itu kan nggak bisa digunakan untuk
ke belakang. Tapi itu kan suatu ketentuan manapun juga di hukum ini adalah untuk depan dan untuk belakang. Tapi oke lah, kami udah tahu bahwa ini banyak kartu yang terlibat lah. Ya. Banyak yang terlibat yang untuk mempengaruhi dan sebagainya, kan faktanya di media kan kita tahu bagaimana mereka mau menekan kejaksaan dan menekan pengadilan, menekan Ya. mereka akan lakukan itu penekanan. Ya. Juga ini salah satu penekanan dari mereka. Ya. Jadi putusan pra peradilan hari ini tentu tadi lagi-lagi adalah memberikan kekalahan ya kepada Bu Eva dalam arti perjuangan untuk menempuh upaya pra peradilan ini kan akhirnya kandas. Iya. Ya. Iya. Pak Al-Katiri melihat ini adalah kekalahan atau tidak, Pak? Oh tidak, karena masih ada perjuangan ke depan kan. Ya, perjuangan ke depan, dan ini kan jika memang dakwaan itu tetap dimasukkan dan diterima, kan kami ada perlawanan lagi kan. Ya. Walaupun meskipun perlawanan ini perbaikan ini akan diputus di akhir, ya kan, di akhir. Ini banyak orang menduga kenapa demikian, kenapa kok kekes ya, jaksa tidak mau menggunakan pasal banding 206 tapi tetap ini. Ya ini ada kemungkinan ini dugaan ya, yaitu membuat skoci penyelamatan nanti di akhir. Ya. Yang mana di akhir tiba-tiba kita punya perlawanan diterima. Ya, berarti persidangan selama ini mungkin 3 tahun, 4 tahun ini jadi tidak zong gitu loh istilahnya. Kan itu. Nah, sebenarnya tadi seperti pertanyaan saya memancing Pak Al-Katiri tadi menggunakan diksi kekalahan itu, saya ingin menguji sejauh mana Pak Al-Katiri melihat optimisme gitu loh terhadap penegakan hukum ke depan. Tapi ternyata tadi sudah diklarifikasi ini bukan kekalahan. Artinya jebakan terhadap Pak Al-Katiri ternyata bisa ditepis gitu loh oleh Pak Al-Katiri. Sekarang kan begini, kalau kita lihat, padahal sebenarnya saya menantang Pak Al-Katiri loh. Iya, oke, saya siap. Kami kan lawyer-lawyer kami apa ya? Jaya hakim semua, lawyer yang kaleng-kaleng yang berkali-kali saya katakan, nggak seperti yang dulu dengan mudahnya dan sebagainya. Kalau itu gitu, ya kan, kami ini kalau seandainya penyelam udah ke dua laut, kami kata hukum acara, kan? Kami bangga, kami ingin uji baik dengan hukum dan sebagainya. Apalagi yang kemarin kita, ya, tiba-tiba jaksa mengundang atau membuat panggilan untuk sidang pokok perkara, padahal jaksa sedang bersidang di sakit sidang kedua bahkan. Saat itu kan dia paham undang-undang, jika ada pelapis maka ini harus dibuktikan, ya kan, harus ditunda begitu. Tapi faktanya kan tidak. Soalnya banyak ketentuan yang dilanggar. Cuma yang saya heran, ketika sampai putusan pengadilan pun, putusan setelah itu juga dilawan sama mereka, memaksain untuk menggunakan pasal 27 ayat 4. Tidak mau dia, walaupun hakim mengarahkan ke 206, dia nggak mau. Mereka menggunakan pasal 75 iya, ayat 4. Kalau memang mau melawan, ya silahkan aja pakai 206. Ya kan? Ya, kalau emang PD ya, namanya mereka nggak PD, tapi kita amputasi juga. Dia punya banding. Memangnya petitum Pak Al-Katiri di pra peradilan yang pertama ini apa, Pak? Ya, apakah meminta supaya status tersangka dicabut, status terdakwa dicabut? Apa sih yang diminta, Pak? Tidak ada sedikit pun menyangkut Butiva, tidak. Kami hanya mau bahwa on the track yang dilakukan itu sesuai dengan ketentuan. Ya kan? On the track. Oleh sebab itu bisa sih kita mengajukan juga untuk status tersangka atau terdakwa ini dia dicabut. Tapi ya kami nggak lanjut. Kalau dibilang Butiva takut dan nama siapa? Sudah ditawari mulai sebelumnya itu beberapa lingkaran Jokowi restorasi Jakti, kemudian kepolisian nawarin restorasi Jakti, kan ditolak. Bahkan pada saat kita penyerahan tersangka dan barang bukti juga masih tetap ditolak kan? Di depan media, di depan halayak ramai dikatakan bahwa saya tidak akan mengambil restorasi Jakti, saya menolak, dan saya menolak minta maaf, kan? Dan saya akan melawan. Entah orang yang berbicara sendiri takut.
Jadi mereka pamit takut dihina, nggak ada kan. Bahkan kami lawyer aja kami malah penasaran ingin tahu bagaimana mereka bisa mempertahankan 712 dokumen yang dia sampaikan karena dibuka semua. Ya. Kemudian berapa ratus saksi yang akan kita gali-galinya. Ya, bahkan ini merupakan apa? Adrenalin kami itu naik gitu. Jadi apapun juga, ini skenario Allah ya, karena sesuatu yang kelihatannya kita salah di depan ada kemenangan. Ini skenario ya, bahwa supaya ini masalah supaya tahu dapat nggak mereka mempertahankan 309 dan kaki itu nanti di persidangan. Ya ini mungkin Allah skenario nya agar mereka juga tahu. Kita gali contohnya kemarin yang ada gugatan PT UN kan lucu kan putusan PT UN dari UGM untuk membatalkan putusan KIP. Loh, emang kenapa gitu? Kayak gitu kan satu hal yang kan sebenarnya terbongkar semuanya. KIP itu kan menyampaikan apa adanya, dokumen publik dan sebagainya. Kok mau dibatalkan, mau digagal? Dan ini kan frequency ada apa? Yang sebenarnya tidak berdampak pada mereka. Ini hanya ya. Jadi tidak ikhlas dia melawan putusan KIP supaya KIP itu dibatal. Karena dia khawatir kalau putusan KIP itu tetap, mungkin bisa dapat digunakan sebagai saksi dan bukti-bukti nanti dalam persidangan perkara baik itu kita maupun ini yang dia takutkan. Ya. Baik Pak Katiri, saya mau ngobrol lebih lanjut soal rencana untuk, bukan rencana ya, tapi katanya permohonan pra peradilan kedua sudah didaftarkan ya Pak? Kami sudah daftarkan dan ada nomor perkara udah keluar. Udah didaftarkan ya Pak ya? Apakah SEMA ini juga keluar karena ada upaya Bu Tifa mendaftarkan pra peradilan yang kedua? Ya ada mungkin juga, kan yang saya heran, oke lah kalau untuk yang kedua itu digunakan tema itu, karena memang tema lebih dulu sebelum persidangan. Nah ini persidangan sudah selesai tema di kaitan yang tema itu kan sudah masuk akal, ya kan sudah tidak masuk akal gitu. Nah, kami nggak banyak di kan, oh kok begini apa yang kami begini. Jadi kita sebagai orang yang paham hukum itu menyesalkan gitu. Kenapa hukum dibikin manuver kayak gini? Gitu. Kayak sirkus lah istilahnya. Makanya anak-anak jaksa pakai jurus-jurus mabuk kan. Dendamnya dilanggar. Atau pakai dendam dilanggar. Ini bahasanya Pak Katiri sedap ini. Pakai jurus mabok gitu. Iya dong. Ya sekarang 163 ayat 1 itu jelas ya sebelum ada SEMA ini. Jelas mengatakan bahwa jika ada sidang pra peradilan pokok perkara ditunda. Ya. Tapi bahkan in the same time mereka malah mengundang kita untuk sidang pokok perkara. Bahkan ada jaksanya di persidangan itu. Kalau mereka mengatakan bahwa prabi kita itu tidak benar atau tidak proper dan sebagainya, nggak usah datang dong di persidangan pra. Iya. Nyatakan sikap boykot mereka datang kan berarti mereka menyetujui dan pra peradilan itu. Ini putusannya aneh. Ya. Berarti pra peradilan kedua nih tentang apa Pak Kadir? Ya pasal 321 dan 35. Pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ID. Ya kan? Karena dari awal kami itu tidak melihat kalau seandainya jaksa meletakkan 32 ayat 1 dan 35 di dalam dakwaan, maka kami akan uji. Itu memang sudah niat kami. Ya, kebetulan ada kesempatan untuk pengujian itu, gitu loh. Ya. Kenapa demikian? Karena jelas, ya kan, di dalam undang-undang mulai dari awal ya, Undang-Undang 11 tahun 2008, pasal 5 ayat 4, bahwa semua produk dokumen yang produk negara itu tidak tunduk pada undang-undang ITE. Ya. Tunduk kepada undang-undang yang lebih lex spesialis. Itu terakhirnya, awalnya tidak langsung to the point di undang-undang nomor 11/2008. Pasal 5. Ya, jika undang-undang yang dikeluarkan, dokumen dikeluarkan karena undang-undang, ya kan? Ya. Itu
tidak bukan ranah pengujian dengan undang-undang IT. Contohnya apa? KTP, ya kan? Kemudian surat nikah, paspor, ijazah. Ya. Ini tidak bisa menggunakan IT. Oh, itu dasarnya kenapa kemudian Yang di kedua, peradilan yang kedua ini Pak Al-Katiri memohonkan untuk menguji pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang. ya apakah bisa Sebagai dasar apa untuk tidak? tersangka. Karena ijazah, ya kan? Bahkan akun notaris pun tidak bisa. Harus disandingkan dengan asli dalam pengujian. Satu hal lagi. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 itu kan lebih spesifik lagi mengatakan bahwa jika sudah diatur oleh undang-undang lain, maka tidak diatur undang-undang itu. Ya, Contohnya, ijazah itu diatur dengan undang-undang sistem pendidikan nasional. Ya. Jelas itu ijazah ditembak atau melanggar Undang-undang perguruan tinggi. Iya, iya. Kalau KTP juga kapil kan gitu, ya kan? Ada semua aturan-aturan. Kan? Kalau surat nikah undang-undang. Jadi itu lebih spesifik. Ya. Jadi kalau sudah diatur di spesialis undang-undang ya, undang-undang, maka tidak untuk ada itu mungkin seperti apa ya, rekayasa tanda terima keuangan, rekayasa apalagi yang kan produk dari pemerintah. Nah, itu yang mau ya, tapi sudah kebayang ya. Seperti ini aja sudah diamputasi meskipun skema itu baru keluar. Apalagi yang ini kan. Nah, tapi ya kami tetap aja, kami ingin tahu gimana. Kita ikutin aja. Gitu loh. Ya kan kita ikutin aja. Pak Katiri, izin dengan putusan pra peradilan pertama dan Pak Al-Katiri juga sudah mengajukan permohonan pra peradilan yang kedua. Sementara mungkin saat ini akan diadakan sidang pokok perkara di Pengadilan Jawa Timur, apalah langkah strategis Pak Al-Katiri untuk kemudian menghadapi dua persidangan ini? Persidangan pra peradilan juga, tetapi juga persidangan pokok perkara. Karena kalau yang kedua, di dalam SEMA yang baru izin Pak Al-Katiri diatur bahwa ketika perkara sudah diregistrasi atau sudah dilimpahkan dan tetap dilakukan permohonan pra peradilan, maka akan dinyatakan NO lagi. Iya, makanya agak-agak lucu juga bagaimana ya kan Mahkamah Agung bisa menentukan putusan. Ini kan ya kan seharusnya kan enggak. Ya kan ngatur norma kan, bukan bisa memutuskan bahwa ini bakal begini nanti putusannya. Dan sekalian aja tidak boleh disidangkan, itu lebih tegas. Ngapain kalau disidangkan tapi akhirnya sudah dikatakan bakal NO? Ya bagaimana? Itu artinya apa? Itu artinya apa tadi? Seharusnya Mahkamah Agung itu ya kan tidak menciptakan norma. Mahkamah Agung tidak menciptakan norma. Tapi nyatanya melalui SEMA Mahkamah Agung menciptakan norma. Norma lah ya itu. Ya kan ke MK juga tidak boleh menciptakan norma baru. Ya kan? Ini cuma boleh apa tidak dan sebagainya. Karena undang-undang ini kan sudah jadi. Ya. Yang dibuat oleh Presiden dan DPR. Ya. Pengujiannya itu jelas. Kalau memang ada yang protes tentang ini ya silakan ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Ya kan? Ya kan? Ya berarti yang diprotes itu. Bukan dengan enaknya di SEMA dan sebagainya seperti kemarin ya, menunjukkan kompetensi relatif itu. Ya. Sudah jelas undang-undangnya, ya kan, yang di mana tempat lokasi lokus dari saksi, dari ini, dari kejadian itu ditempatkan. Tapi ini enggak, menulis surat hanya karena rekomendasi dari jaksa dan hakim. Ini Mahkamah Agung ini memutuskan hanya gara-gara surat dari jaksa dan hakim. Karena kalau memang fair dari kami juga kok. Pertanyaan saya berikutnya adalah apa yang akan dilakukan Pak Al-Katiri dan tim kuasa hukum Butiva dalam menghadapi persidangan pokok perkara, tetapi juga pada saat yang sama Pak Al-Katiri kami siap ya kan untuk menghadapi itu, dan yang jelas dari awal kami minta berkas perkara dilengkapi dan sebagainya, kan BAP kan tidak. Contohnya BAP ahli-ahli kan tidak diberikan. Ya, kami minta itu untuk diberikan, mereka kan kita uji khususnya yang masalah
digital forensik ya. Apa sih yang diuji oleh mereka dan sebagainya, kami ingin tahu. Ya itu yang pertama. Kedua, ya kami inginkan, karena ini tidak aduan absolut, kami inginkan pelapornya dalam hal ini adalah Jokowi, Pak Jokowi. Maka dia harus dihadirkan di awal. Karena ini delik aduan absolut itu menyangkut apa ya, bukan hanya kehadiran, tapi mengkonfirmasikan yang bersangkutan ini dengan dokumen-dokumen yang ada, ya kan? Apalagi katanya mau pakai Zoom dan tidak bisa, ya kan? Kalau pakai Zoom kan nggak ada alasan, gitu. Kalau nggak ada alasan nggak bisa. Nah, yang saya tadi tangkap dari Pak Al-Katiri bahwa pokok perkara tetap akan dihadapi. Tapi pertanyaan saya begini, Pak. Tadi beberapa berita acara pemeriksaan memang belum diserahkan oleh pihak penuntut umum kepada tim kuasa hukum. Belum. Berita acara pemeriksaan ahli hasil laboratorium forensik dari Iya. Lapor Polri juga Sudah diserahkan. Jadi ada beberapa bukti-bukti atau daftar ya, tidak diberikan pada kami. Di antaranya daftar bukti itu tadi laboratorium, kemudian bukti dari kami kan memberikan bukti-bukti juga itu tidak ada. Jadi artinya kenapa? Padahal untuk ketentuan yang ada ya, apa yang dipunyai oleh hakim harus sama dengan apa diwilayah itu, harus sama diwilayah terdakwa, supaya kita bisa mengkaji barang. Ya, kalau itu diberi ya kita lihat timpang. Kalau timpang berarti kan gimana? PNK bilang tidak bisa ditegakkan di persidangan itu. Kami oke lah yang fair aja, kami diberi, oke kita diskusi, kita dialog. Diskusi, dialog atau melakukan pembuktian? Artinya persidangan, persidangan. Karena begini, menurut saya dengan 712 bukti dan sebagainya itu blunder buat mereka. Blunder. Apalagi ada omongan-omongan selama ini kan. Ya, memang 100% palsu, ini kan silahkan segera ke pokok perkara. Ada yang lebih mudah. Kalau yakin 100% asli, tunjukkan dari awal pada masyarakat, pada wartawan. Ya kan? Karena ini lebih simpel, nggak perlu bertahun-tahun sebenarnya. Ya kenapa hal yang simpel, tidak perlu ya, pakai kenapa uang, malah yang dicari tidak perlu pakai uang, tidak perlu nyawa ya, acara, tidak perlu mengerahkan pendukung, ya relawan. Sekarang begini, orang menyembunyikan sesuatu itu kan pasti ada sesuatu. Ya kan, menyembunyikan sesuatu karena ada sesuatu. Begini, dia kan sebagai pejabat, mantan pejabat, ya kan. Coba seperti Obama, ya begitu dia dicurigai warga negara, dia tunjukkan sertifikat of birth dia, kelahiran dia, hari kelahiran dan kalau itu dilakukan yang sama, nggak sampai bertahun-tahun, nggak sampai secara marah seperti ini, gitu loh. Kok malah kami yang disuruh segera dong tunjukkan kan selesai, ya kan? Dibuktikan oleh ahli kita, kemudian wartawan, dari kerabat dan sebagainya, kayak uang palsu yang kamu bilang kan, ya kan selesai. Ngapain malah kita disuruh membuktikan yang bertahun-tahun? Ya, kita balik. Kalau memang sertifikat palsu, kenapa nggak mau ada? Nah kalau saya nanti kenapa? Oke. Gitu. Ya. Oke, Pak Al-Katiri, saya ingin menyampaikan beberapa poin inti dari yang disampaikan Pak Al-Katiri. Yang pertama, Pak Al-Katiri tidak merasa kalah dalam putusan pra peradilan yang pertama ini, meskipun tadi saya pancing-pancing, ya, saya jebak-jebak, tapi ternyata Pak Al-Katiri tetap kekeh bahwa beliau tidak kalah. Dan ini adalah semangat daripada perjuangan ya, Pak Al-Katiri. Hal yang kedua adalah permohonan pra peradilan yang pertama ini itu dinyatakan NO. Karena apa? Karena ada SEMA 3 tahun 2026, dan tadi saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Al-Katiri, SEMA itu seharusnya tidak boleh berlaku ke depan. Seharusnya berlaku ke depan. Tidak boleh berlaku ke belakang. Non retroaktif. Bahkan sekarang ya. Ini kan berlakunya ke belakang. Iya, ya. Kan tinggal putusan kemarin. Iya, benar. Kemudian yang berikutnya lagi adalah meskipun Dr. Tifa kalah dalam babak pertama pra peradilan yang sudah diputus hari ini, tetapi Dr. Tifa tetap mengajukan perlawanan berikutnya melalui sidang pra peradilan yang kedua,
dan juga nanti di dalam pokok perkara. Seperti itu Pak Al-Kadir ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,